Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat CRUD di VBNet ya. Jadi video yang kelima ini kita akan membuat CRUD itu atau input data ke database ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Padang Tekno ini. Nah, jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oke, nah jadi sebelumnya kan kita udah punya form ini ya. Kita sudah belajar membuat koneksi database. Nah, kebetulan kita di sini saya gunakan database akses saja. Jadi teman-teman terserah mau pakai database apa, nanti disesuaikan aja koneksinya. Nah, kemudian form. Nah, ini ada tombol. Sepertinya tombol ini saya hapus aja. Jadi untuk menampilkan data ini kan kita udah menampilkan data ya. Ini tombolnya saya hapus. Kita udah menampilkan data. Nah, ini bagi teman-teman yang masih bingung, jangan untuk menampilkan data ini dicek di video sebelumnya, yaitu video kedua ya. Video kedua itu cara koneksi ke database. Oke, kita sekarang bagaimana cara membuat insert ya. Jadi sebelum buat insert kita perlu desain form dulu. Jadi teman-teman cukup buat beberapa form aja di sini. Mana label? Saya tambahkan label. Sini ini saya buat labelnya barang ya. Data barang, kemudian kita atur fontnya. Nah, oke. Nah, saya tambahkan label di sini. Berarti ini kode barang. Nah, kemudian nama barang. Kemudian satuan. Kemudian harga. Kita tambahkan harga. Kemudian kita tambahkan stok ya. Stok. Oke. Nah, di sini mungkin saya perbesar dulu fontnya, ini agak dibesarkan dikit. Saya besarkan dikit dulu fontnya. Saya buat 11 aja. Nah, kemudian teman-teman tambahkan di sini kita perlu text box. Saya tambahkan text box. Nah, kemudian di sini juga kita mana dia? Text box lagi ya. Ini nama, ini cocokan text box. Nah, untuk satuan itu kita gunakan pilihan ya. Jadi kita gunakan bagaimana cara kita menggunakan combo box. Jadi kita gunakan combo box ini. Oke, combo box. Nah, kemudian harga tetap kita gunakan text box. Kemudian ini juga text box. Oke. Nah, di samping ini kita buat dulu sebuah tombol ya, button. Itu button simpan. Nanti ada button simpan. Kemudian ada button update. Button ini simpan. Kemudian ada button update. Kemudian ada button delete. Nah,
kemudian ada lagi button ini delete ya, delete. Nah kemudian ada button, saya geser dulu, ini button clear ya, bersih. Oke, nah sini saya inikan aja, oke, biar bagus aja gitu. Nah untuk simpan, jadi teman-teman nanti diisi ini tombol ini saya perbesar aja dulu fontnya, font bold 11. Oke, nah berarti kita buat simpan data atau insert ya, atau insert data. Nah kita buat di sini teman-teman, double klik tombol simpan. Nah jadi kita lihat dulu ini urutannya, textbox 1 ya, name-nya. Textbox 2 ini combo box 1, combo box 3, kemudian combo box 4. Oke, simpan. Nah untuk simpan teman-teman cukup menambahkan sini, cukup buat aja call koneksi. Nah kemudian cmd sama dengan new oleh db comment, nah koma conn. Nah kemudian cmd detect execute non query. Nah sebenarnya ini konsepnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat kalau simpan data itu insert into. Nah kemudian nama tabel kita ya, nama tabel ini, nama tabel kita. Nama tabel kita yaitu tbl barang ya. Jadi teman-teman buat aja tbl barang, kemudian values kurung untuk kurung tip, nah tip 2 dan. Nah ini kita buat table 1 itu kode barang kan, table 1 titik table 1 textbox 1 titik text, textbox 1 titik text. Oh ya, dannya ketinggalan. Nah kemudian berikutnya ya kita insert. Nah nama barang itu, nilai dari nama barang itu dari nih textbox 2 titik koma textbox 2 ya. Nah koma lagi. Nah kemudian apa lagi, satuan ya. Nah satuan kita inputannya dari combo box ya, combo box 1. Nah ganti aja ini dengan combo box 1. Nah lanjut berikutnya koma, kopas aja textbox 3 ya, textbox 3, kemudian koma, kita sampai textbox 4. Nah oke. Nah kalau udah, ini sebenarnya udah jalan ya, karena kalau nggak ada kesalahan ini sebenarnya udah jalan, udah bisa kita uji. Nah dan ini textbox 4 ya. Nah saat kita simpan, nah datanya masuk, kemudian data grid, bukan data grid. Nah kita refresh tampil datanya di data grid ini, kita refresh ya. Nah berarti call tampil data. Oke, kita bisa coba ya, kita bisa coba uji. Nah misalnya B002, jangan ada kode yang sama ya, nanti kita akan coba juga buat bagaimana cara validasi, ngecek ya kalau kode itu udah pernah diinput. Nama B003 ya, B03 namanya tim X misalnya. Nah satuannya kita tulis dulu ya, kita tulis aja dulu satuannya, PCS, harganya 8.000, stoknya 10 misalnya. Nah kita simpan.
Oke, kita cek lagi sepertinya. Nah, masuk ya datanya. Nah, kalau tampil data. Oke, harusnya dia tuh nge-refresh ya. Harusnya dia tuh nge-refresh data ini. Nah, cuman tadi nggak nge-refresh karena kesalahannya di sini, mungkin ya di sini ya. Oke, ini kalau koneksi nah insert into tabel barang. Oke, nah jika teman-teman ingin menambahkan pesan bahwa berhasil disimpan ya, nah tambahkan aja di sini. Oke, tampil data message box titik show ya. Nah misalnya pesannya data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah kemudian saat data berhasil disimpan, saya coba lagi, misalnya datanya saya buat 1 simpan, data berhasil disimpan. Oke, nah maka datanya masuk sini ya. Nah dia akan nge-refresh. Nah sekarang kita buat membersihkan data ini ya. Nah untuk membersihkan data itu teman-teman cukup tambahkan di sini subbersih, kemudian textbox 1 titik teks kita kosongkan, kemudian textbox 2 kita kosongkan, kemudian textbox 3 kita kosongkan, textbox 4 kita kosongkan, kemudian combo box 1 kita kosongkan. Nah setelah kita mengeksekusi query untuk menyimpan data, munculkan pesan simpan, refresh tabel ya, data grid tadi, kemudian bersihkan call, bersihkan form ya, bersihkan form. Nah, maka saat kita input, nah ini seperti ini, saya input, simpan, nah data berhasil disimpan. Oke, datanya bersih, kemudian dia akan manggil ini ya, maka dia akan bersih ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kursornya misalnya langsung masuk ke sini, kursornya masuk ke sini. Jadi kita cukup menambahkan di bersih ini textbox 1 titik bukan di sini, di bagian sini textbox 1 titik fokus. Nah oke, di tombol bersih kita panggil aja call bersih. Nah saat kita buka, nah misalnya kursor kita berada di sini kan, di stok, saat kita bersih maka dia naik lagi ke atas. Nah saya coba 3 simpan. Nah data berhasil disimpan, pesannya masuk. Nah seperti ini ya teman-teman, pesannya masuk. Kemudian oke, saya ulangi lagi. Nah untuk penjelasan codingnya, nah 4. Nah saat eksekusinya disimpan sampai execute query simpan, kemudian dia memunculkan pesan ya. Oke, pesan udah muncul tapi data belum di refresh kan saat ini selesai kita diproses, message box diproses, maka dia akan refresh tampil data. Oke, nah kemudian dia akan membersihkan data ini. Nah form, oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Nah sekarang ini kan sekarang kita bagaimana membuat validasi ya. Jadi ini kita kan saat disimpan seketika datanya kosong nggak kita isi, harusnya saat kita simpan akan muncul pesan data wajib diisi. Nah ini saat kita klik, nah akan error ya karena tidak ada validasinya. Jadi wajib diisi dulu sehingga datanya nggak error. Nah sekarang kita buat validasinya. Cara buat validasi ini enter aja ke bawah, teman-teman cukup tambahkan if textbox 1 titik text sama dengan kosong or textbox
2 titik teks sama dengan kosong, or textbox 3 titik teks sama dengan kosong, or textbox 4 titik teks sama dengan kosong, or textbox combo box lagi ya, combo box. Jadi begitu aja terus ya teman-teman, sebanyak combo box dan textboxnya. Kemudian then, nah jika kosong maka munculkan pesan. Misalnya pesannya adalah data masih ada yang kosong. Oke. Nah, jika sudah terisi else, nah kita cut aja data ini, pasti di sini. Oke, sehingga nanti nggak akan ada error lagi saat kita simpan. Nah, data masih kosong, jadi wajib kita isi 5, 5, 5, 5, 5, simpan, baru datanya masuk ke sini. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, caranya untuk insert data ya. Oke, nanti kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu update data lagi ya. Update data, jadi kita bagaimana manggil data dan bagaimana kita ngupdate-nya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.